Ya, Assalamualaikum teman-teman. Sebagai tambahan informasi, untuk webinar sore ini, eh, yang mengisi webinarnya adalah saya ya, Nia, adminnya Kang Lintang. Karena Kang Lintang lagi mendadak ada urusan lain, jadi saya yang mengisi webinar ini. Nah, untuk webinar sore ini, kan itu sebenarnya jadwalnya adalah webinar tentang itu ya, story WA ya, fitur terhebat pemasaran di WA. Cuma karena Kang Lintang berhalangan hadir dan saya yang mengisi, kita ganti webinarnya menjadi tema belajar AI gitu. Nah, untuk tentang pemasaran, saya masih kurang itu ya, saya masih kurang mumpuni untuk ilmunya, jadi saya nggak berani membawakan webinar yang membahas tentang pemasaran dulu. Jadi saya akan membawakan webinar tentang belajar AI. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula ya, masih baru mengenal tentang bagaimana untuk membuat konten-konten tentang AI, bisa belajar. Oke, untuk webinar ini kita akan ganti menjadi membuat karikatur tema Ramadan dengan AI. Lalu untuk webinar tentang WA Story bagaimana? Itu akan diundur besok jadwalnya. Jadi webinar Story jadwalnya diundur besok. Lalu webinar yang selanjutnya juga akan diundur. Gitu. Jadi sekarang webinarnya kita akan belajar AI, membuat karikatur tema Ramadan menggunakan AI. Oke, saya izin membagikan layar dulu ya. Oke teman-teman, ini untuk membuat karikatur dengan AI. Karikatur itu bisa dibilang itu ya, AI yang paling dasar ya. Belajar AI yang paling dasar. Tapi karikatur itu juga bisa didalami lebih dalam lagi ilmunya ke itu apa dari dasar ke tingkat profesional juga. Karena karikatur itu mempunyai berbagai macam jenis. Hmm. Itu untuk karikatur itu nanti pendalaman materinya itu akan dibahas di kelas Pro AI. Untuk di webinar umum ini, saya akan mengenalkan karikatur untuk tingkatan dasar dulu dan menggunakan tools AI yang paling dasar dan ramah untuk pemula. Ya, kita akan menggunakan Bing Image Creator. Teman-teman tinggal cari saja Bing, ketik saja Bing di Google. Lalu setelah muncul halaman ini, teman-teman pilih image creator yang ini ya. Bing Image Creator yang ini. Nah, ini ya halaman pertamanya. Lalu bagi teman-teman yang baru baru apa belum mempunyai akun Bing, baru memulai mau atau belum mempunyai akun Microsoft ya. Bing ini adalah bawaan dari Microsoft Office ya. Microsoft Office itu kalau teman-teman kenal itu kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, itu bawaan Microsoft Office dan Bing ini saudaranya gitu. Jadi Bing ini buatan Microsoft Office. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah punya akun Microsoft, itu perlu daftar akun Microsoft dulu agar bisa mengakses Bing. Nanti di sini ya bagi teman-teman yang belum punya akun, nanti di sini itu ada tulisan sign up atau daftar atau login. Tinggal teman-teman klik saja dan buat akun menggunakan akun Gmail. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, setelah daftar baru teman-teman bisa mulai membuatkan itu gambar AI-nya. Nah, ini saya perkenalkan dulu. Untuk membuat gambar AI, pertama-tama teman-teman harus menuliskan prompt atau perintah. Perintah yang ditujukan untuk membuat gambarnya. Ini kolom ini adalah kolom perintahnya ya, kolom untuk menulis prompt.
Nah, lalu di sini itu adalah token. Jadi setiap hari itu teman-teman akan dapat 15 token kredit gratis. Sekarang token saya tinggal 12 ya, karena barusan saya baru membuat itu ya gambar, barusan saya pakai 3 generat, maka tinggal 12 tokennya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, misalnya tokennya ini habis, besok akan terisi lagi 15 token gratis lagi. Gitu. Oke. Kita akan langsung mulai. Oh ya, Bing ini kenapa ramah pemula? Karena Bing itu dia support bahasa Indonesia. Nah, Bing ini sudah support bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kurang mengerti bahasa Inggris, nggak perlu khawatir, Bing sudah paham bahasa Indonesia. Gitu. Walaupun eh, untuk beberapa hal tertentu, kadang Bing itu susah, apa ya, susah untuk mengerti maksud kita itu, mengerti maksud apa yang kita inginkan jika pakai bahasa Indonesia. Jadi tetap saja untuk membuat Bing ini bekerja secara maksimal, tetap disarankan pakai bahasa Inggris. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, bahasa Indonesia saja sudah cukup. Asalkan promptnya itu sederhana ya. Oke, membuat karikatur itu juga cukup menggunakan prompt yang sederhana, teman-teman. Nggak perlu prompt-prompt yang sulit. Misalnya saja seperti ini ya. Perintahnya seperti ini. Karikatur. Karikatur anak laki laki laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini ya. Pertama kita sebutkan dulu subjeknya ya, subjeknya atau karakternya. Membuat prompt itu pertama kita harus ini jelaskan dulu subjeknya itu siapa gitu. Dan ini tuh gayanya itu gaya apa? Apakah karikatur? Apakah gaya realistik? Apakah gaya kartun? Apakah gaya eh, komik gitu. Jadi kita tentukan dulu gayanya, lalu kita sebutkan subjeknya. Karikatur anak laki-laki, karikatur eh, pria tua gitu, karikatur laki-laki tua, karikatur nenek, karikatur kakek gitu. Jadi kita sebutkan dulu seperti itu di awal prompt. Nah, lalu bisa koma. Nah, lalu kita sejelaskan dulu promptnya untuk menjelaskan dia, maksudnya subjeknya ini pakai apa gitu. Memakai pakaian yang bagaimana. Nah, misalnya begini, memakai baju muslim. Nah, seperti ini ya. Oke, koma. Mereka sedang berdiri dengan kedua tangan disatukan. Disatukan itu kayak eh, saya yakin teman-teman paham ya, disatukan itu kayak memberi salam gitu. Disatukan. Nah, bentar. Maka berdiri sambil tersenyum, senyum ceria gitu. Nah, teman-teman juga bisa menjelaskan ekspresi mereka ya di sini biar lebih jelas. Lalu titik. Sekarang setelah ini selesai ya, keterangan tentang subjek ini selesai atau karakternya itu selesai, kita jelaskan latar belakangnya. Latar belakang, apa ya? Berbentuk latar belakang sebuah dekorasi ya, dekorasi Islami, dekorasi Islami, hmm, dengan ornamen lentera, ornamen Islam ya, dengan apa ya, ornamen dan lentera.
Nah, oke, gini saja ya. Latar belakang, oh ya, di sini teman-teman juga bisa sebutkan warna ya. Latar belakang hijau dengan sebuah dekorasi Islam dengan ornamen-ornamen dan lentera. Oke, titik. Tambahkan. Nah, ini saya mau menambahkan sebuah tulisan nih. Jadi ini bentuknya itu kayak nanti itu kayak sebuah flyer ucapan selamat gitu ya. Tambahkan tulisan marhaban ya Ramadan. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan tulisan dalam sebuah gambar AI, itu jangan lupa ini, petik, tanda petik. Ini adalah kunci prompt untuk membuat tulisan, gitu. Kalau nggak ada tanda petik, itu nanti nggak muncul tulisannya. Apa ada kata kunci khusus untuk buat karikatur yang kepala besar? Nah, semua karikatur itu ciri khasnya itu kepala besar, Pak. Jadi AI-nya itu sudah paham, gitu. Tapi kalau mau menambahkan kata kunci karikatur berkepala besar, anak laki-laki dan perempuan, seperti itu juga boleh. Tapi walaupun cukup menjelaskan karikatur saja itu sudah cukup, karena AI sudah memahami ciri khas karikatur adalah berkepala besar, seperti itu. Jadi keterangan kepala besar ini nggak wajib, tapi boleh dicoba juga gitu, untuk membuat prompt yang lebih spesifik, seperti itu. Gitu. Satu atau dua. Maksudnya apa satu atau dua? Bentar, bentar. Tanda petiknya ini. Bentar. Eh, nah ini ya, Pak. Tanda petiknya itu ada di depan dan ada di belakang. Ini tanda petiknya. Tapi kalau mau menambahkan tulisan lagi juga nggak apa-apa. Misalnya, tambahkan tulisan marhaban ya Ramadan di atas. Misalnya di atas. Lalu tambahkan ada tulisan lagi. Nah, dan tambahkan tulisan selamat berpuasa, selamat berpuasa gitu. Nah, baru ditambah petik lagi. Jadi setiap mau menambahkan tulisan itu ditambah petik di bawahnya. Oke, seperti ini. Nah, bisa dikasih keterangan seperti ini ya. Tulisannya mau diletakkan di mana? Di atas, bawah, tengah, tengah atau pinggir gitu. Jadi bisa dikasih keterangan seperti itu. Soalnya saya pernah coba kalau petik dua dan satu kok lebih. Sebenarnya sama aja sih, cuma petik dua atau satu itu efeknya itu sama aja. Hanya saja memang kadang itu AI itu kalau sekali generate itu dia nggak sempurna. Harus butuh beberapa generate gitu. Jadi petik satu atau petik dua itu efeknya itu sama. Kalau saya biasa pakai petik dua. Kalaupun pakai petik satu itu saya pakai yang apa ya? Yang dari kopi dari ChatGPT. Kan kita bisa membuat prompt itu, kita coba generat saja ya. Kan kita kadang membuat prompt itu perlu bantuan ChatGPT. Kalau prompt yang dari ChatGPT itu kan kadang biasanya paling sering dia menggunakan petik satu. Nah, itu juga nggak masalah. Petik dua juga nggak masalah gitu. Oke, ini sudah jadi ya. Hmm, Oke, ini marapannya sudah benar ya. Ada yang tipu, ada yang benar. Itu. Nah, oke, kita coba generate lagi. Kalau seumpamanya ini ada tipunya, kita bisa coba generate ulang gitu. Coba pakai petik satu. Oke, kita coba ya. Apakah ada bedanya untuk tipunya ya? Oke. Ini kalau petik dua yang
berhasil ya, yang teksnya berhasil cuma ada satu. Kalau yang petik satu kita coba. Bentar, kita tunggu dulu. Ini ya, oke, iya. Marhaiban. Oke, ini hasil dari petik satu. Cuma masalahnya adalah ini, kelemahan Bing, walaupun kita pakai bahasa Indonesia, tapi tulisannya yang muncul adalah bahasa Inggris, happy fasting. Hmm, oke, oke, petik satu bisa lebih akurat. Oke, benar. Ini hasil petik satu. Lalu gimana ini biar bisa bahasa Indonesia? Nah, untuk Bing ini kelemahannya adalah kalau kita pakai ini ya, membuat tulisan yang bahasa Indonesia dengan prompt yang bahasa Indonesia, tulisannya akan tetap jadi bahasa Inggris. Bagaimana biar tulisannya ini menjadi bahasa Indonesia, maka promptnya harus pakai bahasa Inggris. Nah, prompt untuk penjelasannya itu pakai bahasa Inggris, sedangkan tulisan yang ada dalam petik itu pakai bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal copy saja ini di Google Translate. Untuk yang bagian petiknya ini kita ganti menjadi bahasa Indonesia dulu. Kita coba generate. Untuk karikatur yang dibuat Bing ini adalah karikatur tipe itu ya, dua dimensi ya. Hmm, nggak bisa ya. Bing kualitasnya untuk membuat kata itu memang harus itu lemah gitu. Bing itu lemah di kata. Hmm. Oh ya, untuk Bing ini dia itu kalau membuat karikatur itu ciri khasnya lebih ke karikatur dua dimensi. Ini karikatur dua dimensi. Karikatur dua dimensi itu karikatur yang gambarnya itu dari kartun gitu. Lalu kalau yang tiga dimensi itu dia itu kartun tiga dimensi itu kayak misalnya kartun Disney itu tiga dimensi. Lalu bagaimana kalau membuat kartun tiga dimensi, karikatur tiga dimensi itu tinggal di sini bisa ditambahi 3D. Namun seperti yang saya katakan, Bing ini lebih condong ke dua dimensi. Jadi walaupun kita tambahin keterangan tiga dimensi, itu kadang-kadang tetap gagal gitu. Nah, oke, kita coba ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Oke, tapi bagi teman-teman yang masih pemula, Bing ini bisa untuk dibuat latihan. Nah, ini berhasil nih. Nah, ini seperti ini. Tiga dimensi itu seperti ini.
mirip kayak apa ya, boneka ya, lebih ke boneka visualnya. Nah, ini baru nah, apa 3 dimensi namanya. Oke, tulisannya yang benar yang mana nih? Nah, ini tulisannya udah benar ya. Yang ini tulisannya benar. Yang lainnya tipe. Oke. Itu belajar buat ucapan yang bisa ngomong. Itu nanti untuk di modul Super AI ada, Pak. Coba lihat itu modul ke-15. Tadi malam sudah diajarin untuk membuat foto bisa berbicara. Ada sih tools lain yang mungkin ramah untuk pemula ya. Nanti akan saya buatkan tutorialnya kalau perlu. Tapi coba belajar dulu yang di modul 15 yang sudah diajarkan kan Nintang kemarin ya. Sudah itu sudah saya upload rekamannya. Di situ sudah diajarin untuk membuat apa karakter bisa bicara. Walaupun yang dibuat Kang Lintang itu adalah karakter realistik, tapi juga bisa digunakan untuk karakter itu. Tapi juga bisa untuk karakter yang karikatur juga gitu. Nanti akan kalau ada waktu nanti akan saya buatkan tutorial untuk foto bicara ya, untuk pemula gitu, tutorial cepatnya. Oke, oke, kita lanjut. Oke, kita akan coba untuk membuat gambar yang lain dulu. Nah, oh ya, karikatur itu kan ada 3 dimensi, 2 dimensi, 4 dimensi. Sekarang kita coba yang 4 dimensi. Bing mampu atau enggak? Soalnya masing-masing AI itu mempunyai kemampuan sendiri gitu, mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ada tools AI yang mampu membuat ini, ada yang nggak mampu. Nah, oke, sudah ada jawaban ya. Bing tidak mampu untuk membuat 4 dimensi. 4 dimensi itu kayak gimana? 4 dimensi itu adalah realistik. 4 dimensi itu termasuk gambar realistik. Jadi gambar karikatur 4 dimensi itu gambar karikatur yang realistik, tapi tetap kepalanya itu gede. Nah, berarti kita nggak bisa untuk memerintahkan Bing membuat 4 dimensi. Itu ada toolsnya sendiri untuk 4 dimensi. Jadi Bing hanya mampu untuk 2 dimensi dan 3 dimensi untuk karakter karikatur seperti itu. Oke, kita coba lagi 3 dimensi. Kita habis ini kita akan coba untuk itu ya merubah wajah. Hmm, bentar. Saya cari dulu yang gambarnya. Ini gambarnya tulisannya nggak ada yang benar ya. Kita ini aja pakai yang sebelumnya aja. Ini pakai yang ini. Kita coba untuk remaker, mengubah wajahnya bisa nggak? Lalu untuk merubah wajah itu juga ada minusnya kadang, ada kekurangannya untuk mengubah wajah. Kalau biasanya itu mengubah wajah itu kalau matanya gede itu dia itu akan cacat, ada cacatnya gitu. Kalau matanya gede, tapi nggak apa-apa kita akan coba dulu. Tapi kadang berhasil, kadang enggak ya. Kalau mata gede itu nggak bisa dijamin berhasil enggaknya gitu. Hmm. Untuk face swap itu kita pakai remaker. Oh ya, di remaker ini teman-teman bisa mendapatkan gratis ya, kredit gratis setiap hari. Nah, kalau bagi yang belum buat punya akunnya bisa daftar. Nanti di sini tuh ada tulisan daftar atau login gitu. Nanti tinggal buat saja akunnya menggunakan akun Gmail.
Nah, di sini selalu dapat setiap hari itu dapat token gratis ya. Saya ambil dulu token gratisnya. Oke, karena kita nanti membuat apa mengubah wajah banyak karakter, kita pakai yang multiple face. Lalu untuk remaker ini kita bisa mengubah banyak wajah tanpa batas ya. Setahu saya mungkin tanpa batas ya. Soalnya pernah mengubah wajah 10 wajah juga bisa gitu. Asalkan tekstur apa tampilan wajahnya jelas, maka hasilnya juga bisa gitu. Oke, kita coba ini. Kita tunggu dulu. Hmm. Oh, ini ini wajah yang muncul cuma dua. Kalau begini itu tandanya remaker hanya bisa membaca dua wajah saja. Dia nggak bisa membaca dua wajah ceweknya ini. Nah, ini salah satu kekurangan AI ya. Kadang-kadang dia itu nggak bisa membaca sepenuhnya. Ternyata yang dibaca remaker cuma dua wajah saja yang bisa berubah. Oke, kita coba ubah wajahnya ya. Di sini kita masukkan wajah kita gitu. Oke, kita coba ubah wajah Superman aja ya. Henry Cavill sama ini Iron Man. Kita coba. Nah, untuk multiple face atau ubah wajah lebih dari satu, itu tokennya itu 4 kredit. Jadi nanti dia itu akan memakan 4 kredit. Ini kan saya ada 6 tambah satu 7 ya, 7 kredit. Nanti kredit saya ini akan berkurang gitu. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita lihat apakah berhasil atau enggak. Soalnya kalau matanya besar itu enggak ada jaminan berhasilnya gitu. Kadang cacat tapi kadang juga bisa berhasil remakernya. Jadi kalau mau meremaker wajah, membuat karikatur 3 dimensi, nah cacat kayak gini nih, nggak berhasil ya. Nah, halangannya adalah karena matanya gede. Nah, ini kelemahannya. Visual AI ya. Ubah wajah itu, kalau yang paling bagus itu remaker. Kenapa remaker? Karena dia itu, apa ya, kualitas yang dikeluarkan itu HD. HD itu apa? Resolusi HD itu resolusi yang tajam. Resolusi gambar yang tajam. Remaker yang paling bagus. Terus fast swap itu banyak, tapi untuk yang paling bagus itu remaker. Tapi hasilnya itu sama aja gitu. Nah, misalnya ini ya fast swap, saya tunjukkan banyak ya fast swap. Terus fast swap itu banyak banget. Cuma yang paling difavoritkan itu remaker. Ratingnya juga paling bagus remaker. Tuh, ratingnya sudah segini nih. Kenapa remaker ini yang paling unggulan nomor satu yaitu apa ya hasilnya itu sangat nempel. Seandainya ini gambarnya itu benar, maka remaker ini hasilnya itu bagus. Gitu. Gambarnya hasilnya itu akan nempel banget ya. Misalnya saya nanti contohkan ya. Kita nanti buat gambar yang benar dulu. Oke, kita akan coba, nggak apa-apa. Kita coba Pika ya. Pika ini juga cukup HD sih, cuma masih kurang. Juga HD, hasilnya cuma masih kurang. Oke, kita coba mana tadi? Ya bisa apa enggak nih? Nanti boleh. Password itu banyak ya. Tapi untuk saya sendiri yang paling sering tuh pakai Remaker atau enggak Pika. Nah, ada juga ini AI Password.
Kalau AI Fast Swap itu tanpa login. Tapi kalau AI Fast Swap ini kelemahannya adalah dia nggak HD gitu. Hasil keluar gambarnya itu nggak HD. Jadi kalau di zoom gambarnya itu akan pecah-pecah. Itu maksudnya. Kalau HD itu gambarnya itu akan tajam, nggak terlalu pecah. Jadi kita lihat. Nah, sama aja ya. Pika hanya bisa membaca dua wajah. Oke, kita coba. Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, saya mending pakai Remaker karena itu kualitasnya itu waktu di ekspor, di download ya itu HD itu yang paling HD, yang paling tajam daripada fast web yang lain. Tuh, oke, kita coba. Sambil kita nunggu, kita buat karikatur lagi. Nah, untuk karikatur 4 dimensi ya, itu kita bisa pakai yang namanya Leonardo. Nah, tapi bagi pemula teman-teman, kita coba ada satu tools lagi namanya Red Panda. Ini toolsnya itu masih baru ya, Red Panda. Bentar. Nah, kalau Red Panda ini kalau keunggulannya dia nggak perlu login. Tuh, katakan teman-teman itu ini enggak ya? Oh, bukan ya? Bentar, bentar, bentar. Red Panda AI. Coba Red Panda AI. Oh, ini. Bukan redpanda.com ya. Ah, kalau redpanda.com itu nggak tahu apa tadi. Red Panda AI. Nah, Red Panda AI ini keunggulannya dia itu nggak perlu login. Nggak perlu login menggunakan akun Google. Jadi dia itu gratis unlimited. Oke, kita coba ini. Copy paste promptnya ke Red Panda. Oh, ini tulisnya dia masih baru. Masih beta. Jadi mungkin masih banyak minusnya juga. Cuma cukup bagus untuk pemula. Kita tunggu. Oke, kita lihat hasil Pika. Nah, sama saja ya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama remaker tadi. Gagal hasilnya. Oke, oke, kita tunggu. Dia bisa bikin gambar karikatur atau enggak nih. Untuk membuat karikatur itu kita punya tiga unggulan ya. Bing, Red Panda, sama satu lagi Leonardo. Cuma kita ini bagi pemula kita coba Red Panda dulu. Kita coba tools AI yang tampilannya sederhana dulu. Nah, untuk membiasakan diri teman-teman gitu. Agak lama ya. Oke, kita coba membuat karikatur lagi di Bing. Oke, kita coba cari gambar yang sesuai, yang bisa cocok untuk di remaker gitu. Ini lama ini biasanya itu karena antrian, teman-teman. Bisa karena antrian, bisa karena jaringan juga. Tapi kayaknya ini karena antrian ya. Sepertinya mulai banyak yang menggunakan Red Panda ini. Jadi kita harus ngantri dengan yang lain gitu. Oh, ini teman-teman hasil dari Red Panda ya. Wah, lumayan bagus nih. Bagus ya. Dari sejak terakhir saya menggunakan Red Panda dulu dia nggak bisa pakai gambar karikatur. Sekarang dia sudah mulai bisa ya buat gambar karikatur teman-teman. Oke, bisa diambil nih, lucu juga nih. Kita coba ke Remaker. Tapi karena token Remakernya sudah habis ya, untuk multiple face kita pakai yang Pika aja.
Oke, sudah terbukti ya hasil Pika sama Remaker sama gitu. Sama-sama nggak bisa. Ya, oke, cuma bedanya kalau Remaker lebih HD hasilnya. Lebih tajam gambarnya ketimbang Pika. Itu aja sih perbedaannya. Cuma kalau masalah nempel, saya rasa sama ya. Hasil kualitas Remaker sama Pika. Kalau masalah nempel wajahnya gitu. Mirip. Ya, kita coba. Eh, salah. Coba ya seharusnya. Oke, ntar kita tunggu dulu. Saya ganti dulu. Kok coba. Oke, kita coba ini. Oke, kita tunggu. Oke, langsung. Oke, ini Remaker juga bagus ya. Dia itu nggak perlu login dan tokennya itu unlimited, nggak batas, nggak ada batasnya gitu. Oke, kita coba yang 4 dimensi di apa di Red Panda. Oke, mana Generate? Nah ini Generate. Kalau Bing itu nggak bisa 4 dimensi. No. Kita minta 4 dimensi, hasilnya yang muncul 2 dimensi sama 3 dimensi aja. Jadi kalau untuk karikatur, Bing mentok di 3 dimensi. 4 dimensi kurang mampu dia. Oke, kita tunggu di Panda. Kita lihat, nah masih gagal ya teman-teman ya. Masih gagal ternyata. Hmm. Nah, kalau untuk face web karikatur itu memang susah-susah gampang ya. Karena kembali lagi wajah karikatur itu, apalagi kalau pakai karikatur yang mukanya matanya besar, itu memang akan sulit sulit terbaca oleh AI-nya. Jadi untuk karikatur yang paling bagus itu kita harus pintar-pintar milih karikatur yang proporsi mukanya itu sejajar dengan muka manusia. Maksudnya itu kayak bukan masalah ukuran kepala. Kalau ukuran kepalanya besar, ya biarkan saja besar. Itu nggak berpengaruh. Yang saya maksud itu ukuran mata terutama. Karena kalau ukuran matanya besar, dia akan gagal dibaca oleh AI-nya. Makanya untuk karikatur kita harus pintar-pintar pilih karikatur yang matanya itu kecil. Hmm, seperti itu. Karikatur. Coba ini. Karikatur, karikatur. Oke, kita coba lagi. Ini gagal ya. Oke, di sini kita coba lagi. Nah, oh, nggak bisa dia. Dia malah ini bacanya adalah 2 dimensi. Kalau ini 2 dimensi, teman-teman. Kalau yang barusan itu kan 3 dimensi. Ini 2 dimensi. Yaitu mirip kartun. Oke, Red Panda sama Pink itu nggak bisa. Kalau bikin karikatur 4 dimensi. Oke. Karikaturnya. Kalau pakai Pink. Masih belum dapat ya karikatur yang wajahnya itu proporsional gitu. Yang wajahnya sesuai dengan ukuran tekstur wajahnya itu sesuai dengan ukuran manusia. Misalnya kita buat tambahkan keterangan coba. Bermata kecil, bermata kecil. Oke, kecil. Oke, kita coba ya. Kita coba tambahkan keterangan seperti ini. Bisa nggak dia?
Kalian kita coba ke Red Panda. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa teman-teman. Tetap matanya itu gede. Oke, kita coba di Red Panda. Pakai bahasa Indonesia. Red Panda ini juga support bahasa Indonesia. Coba seorang, jangan anak ya. Mungkin kalau anak-anak mereka itu pakai yang imut-imut ya, mata besar. Jadi kita coba hapus anak-anak aja, dewasa aja ya. Eh, Misalnya seorang remaja, 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 kalian tunggu dulu. Kita coba kalau ke remaja dan perempuan dewasa gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja. Ini tokennya masih ada juga. Hmm, Kita coba explore gitu sampai dapat. Ini sebenarnya bagus ya. Cuma kalau untuk remaker nggak cocok dia. Masih tetap itu ya. Apa? eh, Apa sih namanya? Matanya masih gede. Oke, kalau ini nggak usah gini. Kita coba. Kita biarkan AI-nya yang ngarang sendiri ya. Kita nggak usah jelaskan tiga dimensi, dua dimensinya. Nah, ini Red Panda masih lama ya. Karena banyak yang pakai ini. Mulai rame Red Panda yang banyak yang pakai. Hmm, Oke, ini matanya lumayan kecil nih. Bisa kali ya. Cuma ini nggak ada yang benar tulisannya sayangnya. Kita coba lagi dewasa. Nah, ini tokennya masih habis. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Dan masih bisa. Nggak tahu ya, ini Bing sepertinya entah lagi error atau apa. Jadi kadang-kadang walaupun token kita sudah nol, kita masih bisa generate. Nggak tahu ya, ini kenapa ya. Dulu itu nggak bisa. Hmm, Kalau generate. Cuma sekarang itu sering. Kita sering bisa generate walaupun tokennya udah habis. Mungkin dikasih unlimited ya sama Bing ya. Nggak apa-apa, kita coba yang ini aja. Kita coba yang ini. Kalau yang gambarnya itu gambar bukan karikatur, itu pasti bisa diremaker. Cuma kalau untuk gambar karikatur ini emang susah. Susah-susah gampang diremaker. Maksudnya di fast swap ya. Kita pakai Pitka aja ya. Kita coba. Tokennya udah habis lagi nih. Oke, kita coba fast swap yang lain. Fast swap. Kita coba yang ini. Oke, ke multiple fast. Hmm.
Coba. Hmm. Ini mulai bisa ya, soalnya matanya agak kecil. Kalau matanya kecil bisa. Jadi kita coba yang manusia biasa ya. Kalau mau coba yang manusia biasa, perintah karikaturnya hapus saja gini. Nah, langsung kita itu crack. Promptnya masih sama, tinggal hapus perintah karikatur gitu. Nah, biarkan AI-nya yang mengarang ini. Nah, ada yang manusia ya, yang realistik, ada yang kartun. Nah, kalau gini matanya kecil-kecil begini bisa nih. Ini kartun, ini walaupun kartun juga bisa. Yang penting matanya kecil. Bentar. Nah, ini kita coba nih. Ini pasti bisa, walaupun dia kartun. Nah, ini yang begini-begini, ini mungkin bisa, cuma jadi nggak cocok. Ini terlalu dua dimensi. Ini termasuk itu ya, semi tiga dimensi. Dua dimensi, dibilang dua dimensi, enggak. Dibilang tiga dimensi juga enggak. Jadi semi tiga dimensi. Jadi setengah tiga dimensi gitu. Tengah-tengah antara dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi semi tiga dimensi istilahnya. Kalau ini dua dimensi, dia gapan. Istilahnya gapan ya, dua dimensi. Nah, ini juga bisa saja diremekar, cuma nanti hasilnya kayak nggak cocok gitu. Wajah kita itu nanti kalau diremaker itu akan tetap hampir realistik. Nah, wajah kita hampir realistik, tapi badannya dua dimensi kan kayak gimana gitu, aneh. Nanti hasilnya jadi aneh kalau kita pakai dua dimensi. Nah, ini juga dua dimensi, cuma masih ada bayang-bayangannya, biasanya masih bagus. Cuma ini masalahnya matanya lagi. Nah, selain matanya juga ini apa ya, bulu matanya itu terlalu tebal. Jadi nanti hasilnya itu akan jelek, error. Nah, ini bisa. Jadi di sini yang bisa itu cuma dua gambar ya. Oke, kita akan coba mana ini. Oke, kita coba yang ini dulu, yang gambar kartun dulu. Coba saya sama Superman ya. Saya sama Superman. Oke, ini oke, bisa ya. Soalnya proporsi wajahnya sama gitu. Terutama ukuran mata. Nah, walaupun ini agak gimana gitu. Oke, bisa ya. Oke, ini cuma ini ada negatif prompt dikit di kupluknya. Hmm, oke, bisa. Kita coba yang realistis. Ini hasilnya. Wajah kita juga berubah menjadi agak sedikit kartun juga gitu, menyesuaikan dengan pencahayaan warnanya ini kartunnya. Jadi wajah kita sendiri juga sedikit kartun. Oke, kita coba yang realistik. Kita coba ini. Kita tunggu dulu ya.
agak lama. Untuk bagi teman-teman yang mau mendalami karikatur ya, yang sudah bergabung ke kelas Super AI bisa coba membuat karikatur di Leonardo untuk membuat karikatur yang 4 dimensi. Kalau karikatur yang 4 dimensi itu karikatur yang realistik. Jadi dia kalau diremaker itu hasilnya akan bagus gitu. Daripada karikatur 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang remakernya seperti tadi ya itu susah sekali gitu untuk diremaker. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Nah, cuma hari ini kayaknya lagi apesnya ya gagal terus untuk remaker karikatur yang 3 dimensi, 2 dimensi gitu. Jadi sering gagal daripada berhasilnya gitu. Lalu untuk membuat karikatur yang proporsi wajahnya itu lebih mirip manusia ya, nggak besar-besar gitu matanya itu pakai tools AI yang ada di kelas Super AI. Jadi teman-teman pendalami saja modul yang ada di kelas Super AI, modul ketiga ya, karikatur modul ketiga di situ. Pakai tools yang itu saja untuk membuat karikatur. Nah, ini bagi teman-teman yang untuk belajar untuk pemula. Bing sama Red Panda ini bagi teman-teman yang masih baru ya di dunia AI. Untuk tahu dasar-dasar tampilan AI dulu. Nah, seperti ini. Ntar kita tunggu dulu. Ah, ini lagi lama ya, lemot ya. Entah kenapa ini tulisnya lagi lemot ya. Nggak bisa membaca yang realistik mungkin. Ntar kita coba, kita coba ulangi lagi saja ya. Kita coba ulangi lagi. Bisa ya. Ini tulisnya ini lagi error. Mungkin karena ini tools gratisan ya. Ini itu benar-benar tools gratisan yang nggak perlu login juga teman-teman. Hmm, Oke, kita tinggalkan dulu. Kita ke Remaker aja. Saya akan ganti akun dulu ya. Teman-teman, kalau pakai Remaker harus punya banyak akun nih. Tuntutannya harus punya banyak akun biar bisa pakai sepuasnya gitu. Oke, bentar. Saya ambil bonusnya dulu. Oke, Pak. Tunggu. Nggak bisa ya. Ini terus AI-nya ini kayaknya error. Nih, kita tunggu. Nah, oke, sudah jadi ya. Nah, kayak gini. Ini hasilnya. Oke. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sebelum diremat dan ini setelah diremat. Hmm. Pipi saya agak agak nyempul ya. Soalnya ini proporsi wajahnya memang pada dasarnya nggak cocok sama saya gitu. Ini apa batuknya kurang tinggi ya, sedangkan saya itu batuknya agak tinggi memang. Jadi hasilnya kayak terlalu bulat gitu wajah saya. Nah, jadi teman-teman juga kalau mau mengubah wajah itu kadang harus itu melihat proporsi wajah teman-teman sendiri gitu. Apakah teman-teman itu wajahnya bundar atau lonjong? Kalau teman-teman pakai
gambar wajah lonjong, sedangkan wajah teman-teman, kepala teman-teman itu bentuknya bundar, maka hasilnya jadi nggak mirip sama teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau Superman-nya ini mirip, cuma saya ini agak aneh gitu. Wajah saya kayak terlalu timbul. Nah, karena ini proporsi wajahnya saya itu nggak cocok sama gambar AI-nya gitu. Jadi agar proporsi wajahnya itu cocok dan mirip dengan teman-teman sendiri, wajah teman-teman sendiri harus memperhatikan bentuk wajah AI-nya juga gitu. Ini jadinya memang mau, iya sih emang lumayan lah, lumayan berisi memang. Memang lumayan berisah, nah, kecil-kecil, tapi agak berisik. Gitu. Jadi nggak cocok ini, proporsi wajahnya memang nggak cocok. Terutama di ini batuknya ya, batuk itu apa ya? Kening, dahi ya, dahi. Ini masih dahinya kurang tinggi, sedangkan dahi saya itu agak tinggian dikit. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya katakan, AI itu nggak sempurna ya. Manusia saja nggak sempurna, apalagi AI yang buatan manusia ya. Dia nggak sempurna, nggak bisa 100% sempurna. Dan kalau ingin hasil AI itu sesuai ekspektasi, kita memang harus butuh ekspor. Ya, apa ya? eh effort gitu kok ekspor sih. Effort. Apa ada usaha gitu. Harus berusaha. Dan harus ada beberapa hal yang kita perhatikan dari hasil generat AI-nya sendiri dengan wajah kita jika kita mau ini meremak. Nah, seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar hasil AI-nya itu mendekati sempurna sesuai ekspektasi kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oh, nggak terasa waktunya sudah 5:30 ya. Habis ini sudah mau berbuka ya, waktu berbuka. Sebenarnya ini kelebihan ini waktunya. Oke, karena sekarang sudah jam 5:30, saya akan akhiri pertemuan webinar umum sore ini ya, webinar tambahan. Oke, eh, mudah-mudahan besok kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya ya. Untuk webinar yang saat ini yang seharusnya itu webinar WA Story itu akan dibawakan Kang Lintang besok. Jadi jadwal WA Story-nya itu mundur besok teman-teman. Besok sore. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa hadir Kang Lintang ya. Besok kita akan belajar untuk WA Story, fitur WA untuk marketing gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Bentar, mana nih tombol tutup? Bentar. Oke.